البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 93 dari Al-Anfas Ar-Rahmaniyah. Masih membahas apa ini? Bab yang kelima itu ya. Baik. Walil Imam Syinqiti rahimahullah tahrirun jamilun aidha. Al-Imam Syinqiti rahimahullah juga memiliki hasil penelitian yang indah terkait dengan masalah berhukum dengan, yaitu perincian, berhukum dengan selain dari wahyu yang Allah turunkan. Faqal adz-dzahirul mutabadiru min siyaqil ayat, zahir yang langsung tergambarkan dari pola ayat-ayat tersebut, ayat Al-Maidah itu, anna ayah humul kafirun nazilatun fil muslimin, bahwasanya orang yang tidak berhukum dengan wahyu yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini turun tentang kaum muslimin. Li'annahu ta'ala qala qablaha mukhatiban li muslimi hadhil ummah, karena sebelum itu Allah Ta'ala berfirman mengajak bicara kepada kaum muslimin umat ini, fala takhshawun nasa wakhshawun wala tashtaru bi ayati samanan qalila, maka janganlah kalian takut kepada Allah dan takutlah kepadaku, dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku itu harga yang murah. Summa qal, kemudian beliau mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan barang siapa tidak berhukum dengan wahyu yang Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang kafir. Fal khitab lil muslimin, pembicaraannya ditujukan kepada kaum muslimin. Kama huwa zahirun mutabadirun min siyaqil ayah, sebagaimana itulah yang zahir yang langsung tergambarkan dari ayat itu, yang langsung dipahami dari ayat itu. Wa alaihi, berdasarkan penjelasan ini, fal kufru imma kufrun duna kufr wa imma ayyakuna fi'lu ayyakuna fa'ala dzalika mustahilan lah. Maka kekufuran yang disebutkan tadi boleh jadi adalah kekufuran yang kecil, yaitu bukan kekufuran besar. Dan boleh jadi juga orangnya melakukan itu dalam keadaan menghalalkan perbuatan tadi sehingga benar-benar kafir, karena Allah mengajak bicara kaum muslimin. Au qasidan bihi jahda ahkamillah, atau boleh jadi dia menghukumi tadi dengan meniatkan itu untuk menentang hukum-hukum Allah, sengaja untuk menentang. Wa raddaha, dan dia ingin menolak hukum Allah, ma'al ilmi biha, disertai dengan dia sudah mengetahui hukum-hukum Allah tadi. Amma man hakama bi ghairi ma anzalallah, adapun orang yang menghukumi dengan wahyu yang dengan selain hukum Allah, ya dengan yang bukan hukum Allah, wa huwa alimun annahu murtakibun dzamba, dalam keadaan dia tahu dia itu melakukan suatu dosa, fa'ilun qabiha, melakukan sesuatu yang buruk, wa innama hamalahu ala dzalikal hawa, hanya saja hawa nafsu yang membawa dia, menyebabkan dia melakukannya, fahuwa min sa'iri usatil muslimin, maka dia termasuk dari keumuman pelaku maksiat dari kaum muslimin, yaitu tidak dikafirkan tapi seperti pelaku maksiat lainnya. Wasiyatul Quran zahirun aidha fi anna ayah faulaika humuz zalimun, dan alur Al-Quran itu juga jelas menunjukkan bahwasanya ayat maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
fil Yahud. Ini terkait dengan orang Yahudi. Li'annahu qala qablaha, karena Allah berfirman sebelum itu, wa katabna 'alaihim fiha, dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalam Taurat, annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun wasinna bis sin wa juruha qisas. Bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka itu ada qisasnya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Kemudian barang siapa menyedekahkan haknya itu, hak untuk membalas, maka amalannya itu sebagai penghapus atas dosa-dosa dia. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Fal khitabu lahum, maka pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Liwuduhi dalalati siyaqi alaih, karena jelasnya penunjukan alur ayat kepadanya. Kama annahu zahirun aidha, sebagaimana itu juga jelas fi anna ayah faulaika humul fasiqun, bahwasanya ayat faulaika humul fasiqun, nggak tahu macam ada yang hilang ya, yaitu apa, ayat ini terkait dengan orang-orang Nasara seperti yang telah kita lewati. Wa'lam anna tahrirul maqami fi hadzal bahas, dan ketahuilah bahwasanya penelitian, tahrir itu tahqiq yang mencapai suatu hasil. Tahrir yaitu pembebasan, dibebaskan dari perkara-perkara lain yang samar-samar. Nah, kesimpulannya apa? Baik. Penelitian penelitian posisi di dalam pembahasan ini, annal kufra wal zulma wal fisqa kullu wahidin minhuma, bahwasanya kekufuran, kezaliman dan kefasikan, kullu wahidin minha, masing-masing dari perkara tadi, rubbama utliqa fi syar'i muradan bihil maksiyatu tarah, terkadang disebutkan di dalam syariat dalam keadaan yang diinginkan dengannya adalah maksiat juga. Ya, terkadang adalah maksudnya maksiat. Baik. Ini maksiat i'rabnya sebagai apa kira-kira ya? Kullu wahidin minha rubbama utliqa fi syara' muridan bihi, akhirnya al-maksiyatu ya, al-maksiyatu tarah. Wal kufru al-mukhriju minal millati ukhra, dan terkadang yang diinginkan adalah kekufuran yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan, mu'aradatan lirrusul, dalam rangka menentang para rasul, wa ibtalan li ahkamillah, dalam rangka membatalkan hukum-hukum Allah, fa zulmuhu wa fisquhu wa kufruhu kulluha kufrun mukhrijun anil millah, maka kezalimannya, kefasikannya dan kekufurannya semuanya itu adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan, mu'taqidan annahu murtaqibun harama, dalam keadaan dia yakin dirinya itu melakukan perkara yang haram, fa'ilun qabiha, dia adalah pelaku perkara yang buruk, fa kufruhu wa zulmuhu wa fisquhu ghairu mukhrijin anil millah, maka kekufurannya, kezalimannya dan kefasikannya itu tidak mengeluarkan dirinya dari agama ini. Dosanya jelas dosa yang sangat besar, namun tidak sampai murtad dengan penjelasan yang dengan perincian tadi. Wa qad arafta anna zahiral Qur'an yadullu ala annal ula fil muslimin wasaniyah fil yahud wasalisah fil nasara. Sementara Anda telah mengetahui bahwasanya zahir Quran menunjukkan bahwasanya ayat pertama itu terkait dengan kaum muslimin, ayat yang kedua terkait dengan orang-orang Yahudi, yang ketiga terkait dengan orang-orang Nasara. Wal ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Sementara yang terpandang adalah keumuman lafadznya. Ya, apalagi apa? Man. Ayatnya turun tentang sebagian orang misalkan, tapi
Kemudian Allah menutup dengan ayat yang umum, waman. Man di sini ma'ruf, telah kita lewati, dia adalah ismu syartin jazim. Berarti apa? Bersifat umum. Bahkan seandainya kita jadikan man di sini adalah ismun mausul, sama saja isim mausul juga lil umum. Berarti apa? Memang umum. Bukan dengan kekhususan sebabnya. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Al-Qirafi rahimahullah dalam kitab beliau Anwaul Buruq. Wa tahqiqu ahkamil kul, penelitian hukum untuk semua orang, huwa ma ra'ait, adalah seperti yang sudah Anda lihat, yaitu hukumnya disesuaikan dengan perinciannya, dengan niat dia dan keinginan dia serta keyakinan dia. Wal ilmu indallahi ta'ala, ilmu yang hakiki ada di sisi Allah Ta'ala. Selesai dari Adwaul Bayan. Tanbihun muhim, ada peringatan yang penting. Man i'taqada annallaha huwa rabbul alamin, barang siapa meyakini bahwasanya Allah itulah Rabb alam semesta, pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, la budda ayya'taqida annahu mutafarridun fi tadbiril alam, pastilah dia meyakini, la budda ay la mafar, tidak mungkin lari, yaitu pasti dia meyakini bahwasanya Allah itu bersendirian di dalam mengatur alam semesta. Ya, Allah tidak perlu apa wali-wali kutub, tidak perlu ghaus, tidak perlu wali-wali abdal atau apa. Allah tidak memerlukan para makhluk. Bagaimana malaikat? Malaikat para hamba Allah. Tanpa malaikat pun Allah mampu mengatur alam semesta. Tapi memang Allah menghendaki alam semesta ini lengkap tanpa Allah memerlukan mereka. Fala hukma illalah, maka tidak ada hukum kecuali milik Allah. Wa min lawazimi dzalik, dan termasuk dari konsekuensi bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta, ayyuhakimahu al-abd, yaitu si hamba menjadikan Allah sebagai hakim. Wa yad'ana li hukmih, dan tunduk kepada hukum Allah syar'iyyan, yaitu apa? Hukum syar'i, bukan hanya tunduk pada takdir tapi juga hukum syar'i. Kama yang qadu, boleh kita jadikan dia ma'tuf ke sebelumnya, itu ada an di situ. Kama yang qada li hukmihi kauniyah, sebagaimana seorang hamba itu tunduk patuh kepada hukum kauniyahnya Allah, yaitu kepada takdir, ditakdirkan hidup-hidup, mati-mati, sakit-sakit, sehat-sehat, ditakdirkan miskin atau kaya, tidak mampu lari dari itu. Wa hadza dakhilun fi dhimni tauhidil uluhiyyati wal ubudiyyah, dan ini masuk ke dalam kandungan tauhid uluhiyah dan ubudiyah, yaitu menyengaja untuk mengikuti hukum Allah, hukum yang sifatnya syar'iyah, ini ibadah. Maka ini memang dari sini kita tahu tauhidul rububiyah memang apa? Yastalzimu tauhidal uluhiyah. Keyakinan kita bahwasanya Allah lah Tuhan alam semesta, istilah orang alam ya Tuhan. Maka ini mewajibkan untuk kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah dan ubudiyah, hanya menyembah pada Dia, tidak lagi memberikan sesajian kepada makhluk-makhluk halus, apalagi makhluk kasar, tidak lagi menyembelih untuk yang selain Allah dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha, tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali nama-nama yang dibuat oleh kalian, antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang sama sekali Allah tidak menurunkan satu argumentasi pun. Min di sini adalah apa? Taukidun nafi. Asalnya apa? Ma anzalallahu biha sultanan. Jadi sultan di sini majrurun lafdhon wa mansubun hukma. Secara hukum dia mansub karena dia adalah maf'ul bih dari anzala. Tapi secara lafaz dia majrur karena ada min taukid li nafi, ada ma sebelumnya itu. Sultan, kata Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, maksudnya di sini adalah al-ilmu wal hujjah. Kenapa dikatakan sultan? Karena ilmu dan hujjah menyebabkan jiwa itu tunduk. Walaupun mungkin orang membangkang, tapi jiwanya tahu dirinya itu keliru. Dan hujjah Nabi Musa, misalkan kalau di zaman Fir'aun, hujjah Nabi Musa itulah yang benar. Inil hukmu illa lillah,
Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sebelum kita baca sampai akhir ayat ini ucapan siapa sebenarnya? Ayat ini milik siapa? Sebenarnya ini menukilkan ucapan Nabi siapa? Iya betul, Nabi Yusuf. Baik. Kira-kira kalau pertanyaan untuk anak-anak mudah atau susah ya? Agak susah mungkin ya. Untuk itu aja, yang besar-besar. Baik. Nabi Yusuf dan Nabi Musa, mana yang zamannya lebih dahulu ada? Mana yang belakangan, mana yang lebih awal? Nabi Yusuf atau Nabi Musa? Siapa? Ayo, jelas Nabi Yusuf, betul. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, jarak antara Nabi Yusuf, zamannya Nabi Yusuf dengan Nabi Musa kurang lebih adalah 400 tahun. Jelas Nabi Yusuf lebih dahulu. Kemudian meminta Bani Israel semuanya datang. Apa itu? 11 saudaranya dengan ayah ibunya itu. Sehingga mereka berpindah dari Syam menuju ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf wafat, Bani Israel mulai menyombongkan diri. Akhirnya Allah hukum dengan ditindas oleh penduduk asli dari Mesir, yaitu bangsa Egypt. Baik, Kipti. Sampailah datang zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi memang Nabi Musa itu datang belakangan. Nabi Yusuf memang lebih awal. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan untuk kalian itu tidak menyembah kecuali kepadanya. Dzalika dinul qayyim. Yang demikian tadi yaitu apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah adalah agama yang lurus. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah semata dalam keadaan lurus dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi yang namanya agama yang lurus, siratul mustaqim, yaitu apa? Memurnikan ibadah kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin, dan kita termasuk kaum muslimin, apa itu? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Baik, muslimin sering membaca ini, tetapi prakteknya itu harus sering diingatkan agar tidak lagi memberikan persembahan-persembahan kepada apa itu, nggak tahu istilahnya itu, orang-orang yang makhluk halus itu, penunggu-penunggu mana, atau katanya ada ular naga atau apa. Ular naga biar cari makan sendiri, jangan kita yang susah payah kalau memang betul ada. Harus menyembah Allah kalau ingin mendapatkan jalan yang lurus. Kalau menyimpang, ya neraka ancamannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Selalu di setiap zaman al-jahalah dhahayal fitan. Orang-orang yang jahil, jahalah jamak dari jahil, itu menjadi apa? Korban dari fitnah-fitnah. Karena tidak punya ilmu, tidak punya senjata untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil. Perlu ilmu. Oh ya, sebelum ana lupa ya, ana diingatkan sama Ustadz Abu Ya'qub hafizahullah tentang kemarin waktu jawab soal terkait dengan anak yang sangat bandel itu. Ana sempat nyebut apa namanya kemarin tuh, ilmu psikologi. Jelas ilmu psikologi dari kufar tidak perlu dipakai, cukup dari Islam saja. Baik, jazakallahu khairan. Ana terlupakan. Biasanya kalau jawab panjang-panjang memang jadi kemana-mana jawabannya tuh. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa man tahakama ila ghairi syar'illah, dan barang siapa saling berhukum tahakama antara kedua belah pihak mencari hukum kepada selain syariat Allah, faqad ittakhadha rabban ghairallah, maka sungguh dia telah mengambil Rabb selain Allah. Wa dzalika syirik, dan perbuatan tadi adalah kesyirikan. Perbuatannya adalah syirik dalam uluhiyah, keyakinan ada Rabb selain Allah atau ada hakim selain Allah yang berhak membuat syariat atau menghukumi dan sebagainya, maka ini bisa jadi akan masuk kepada syirik dalam tauhid rububiyah. Kecuali kalau hakimnya adalah hakim dalam perkara-perkara yang Allah halalkan untuk ada hakim di situ. Perkara-perkara biasa atau hakimnya ikut syariat, ini tidak masalah. Qala Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka, yaitu para ahli kitab, menjadikan para ulama mereka, ahbar, jamak dari apa? Habr.
Orang alim dikatakan haber, kata para ulama adalah dari sisi lughah adalah karena sering memakai hibr, memakai apa? Tinta. Untuk apa tinta? Ya untuk nulis maksudnya. Baik. Wa ruhbanahum, para rahib mereka yang biasa melakukan bid'ah rohbaniyah, yaitu sengaja membujang sampai mati. Baik, dengan niat ibadah. Dikatakan apa? Sebagai ahli-ahli ibadahnya mereka, rahib-rahib. Ternyata Bani Israel menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai rob-rob selain Allah, bukan pencipta alam semesta, tetapi apa? Membuat syariat sesuka hatinya sendiri. Wal Masihah bin Maryam, yaitu ini maktuf ke ahbarahum. Mereka menjadikan Masih ibnu Maryam sebagai rob selain Allah. Ma'ruf, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya tatkala orang-orang Nasara terpecah menjadi kurang lebih berapa ya? 72 sekte, itu 72 firqah, kebanyakan mereka meyakini Isa memang sebagai apa? Rabb alam semesta. Tuhan Bapa mencipta Tuhan Anak, Tuhan Anak lah yang mencipta segalanya. Sampai-sampai mereka mengatakan kita tidak perlu menyembah Tuhan Bapa karena yang mencipta kita bukan Tuhan Bapa tapi Tuhan Anak. Ini akidah yang kacau. Nah, sebelum Tuhan Anak lahir, kenapa langit sudah ada, bumi sudah ada? Ya memang agamanya itu sangat tidak masuk akal. Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, menukilkan dari ucapan sebagian raja-raja India, mengatakan apa? Kalau saya punya kemampuan untuk menghapus, saya akan menghapus dan memerangi agama Kristen karena sangat tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal. Baik, gimana Imam Ibnul Qayyim tahu ucapan Raja India? Ya namanya perpustakaan beliau banyak sekali, mungkin membaca buku-buku. Disebutkan dalam biografinya, di zaman beliau tidak ada yang punya perpustakaan lebih banyak daripada beliau. Beliau cinta ilmu. Baik. Atau boleh jadi beliau mendapatkan dari sebagian muridnya. Sebagian murid beliau adalah tokoh-tokoh di India, seperti apa? Fairuz Abadi, beliau adalah orang India, murid dari Ibnul Qayyim. Baik. Di sini disebutkan tadi apa? Bahwasanya ahli kitab, yaitu yang Nasrani tentunya, menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Rabb selain Allah. Pertanyaannya, Al-Masih, kenapa Nabi Isa dipanggil dengan Al-Masih? Ya. Siapa yang tunjuk jari? Nabi Isa dipanggil Al-Masih, kenapa? Ya, masih itu sigat mubalaghah dari apa? Masih, yaitu menghapus, menghapus, yaitu apa? Mengusap mata yang sakit, yang buta menjadi mampu melihat, mengusap orang yang mati jadi hidup lagi, mengusap orang yang punya sakit lepra menjadi sembuh dan sebagainya. Baik, kalau satu lagi siapa itu? Dajjal dikatakan Al-Masih juga, berarti kenapa? Dajjal dikatakan Al-Masih kenapa? Siapa yang membantu atau mencoba? Salah nggak Pak? Abu Dafa coba lagi. Sama. Apa itu? Itu ada salah satu pendapat seperti itu, dan itu mungkin terkait dengan apa? Orang yang dia bunuh, kemudian dia hidupkan lagi, hidup lagi. Kemudian mau dimatikan lagi tidak bisa. Yang riwayat yang lain menunjukkan yaitu tidak betul-betul orangnya mati, tidak betul-betul menghidupkan orang mati, tapi tatkala dia membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur, itu yang datang adalah setan, menampakkan diri sebagai apa? Ayah dan ibu dari orang di kampung itu untuk menipu orang itu. Semuanya mungkin pernah terjadi begini, mungkin pernah terjadi yang itu, pernah, tapi nanti ya. Baik. Kemungkinan yang lain, Al-Masih bimana Al-Mamsuh, wazan fa'il bimana maf'ul, seperti qatil bimana maqtul. Yaitu apa? Mamsuhun ainuhul yumna. Berarti apa? Iya, yaitu matanya yang sebelah kanan terhapus. Terhapus menjadi apa? Menjadi buram. Yang kiri terhapus juga menjadi buta. Satu buram, satu buta. Mata Dajjal dua, tidak seperti yang digambarkan sebagian orang sufi, Dajjal matanya satu. Ini salah besar. Dalil-dalil menunjukkan apa? Dajjal itu awar. Awar adalah apa? Salah satu matanya buta. Berarti matanya dua, bukan satu mata di tengah. Yaitu Al-Masih. Terjadi tanasub, kesesuaian. Al-Masih nanti akan dibunuh oleh Al-Masih. Ulama yang lain mengatakan Dajjal dikatakan Al-Masih karena dia menghapus bumi, yaitu dia mengelilingi bumi.
menimbulkan kerusakan di mana-mana, menghapus kedamaian, menghapus ketentraman. Orang yang taat kepadanya, kemiskinannya dihapus, jadi kaya. Orang yang penduduk yang tidak mau taat kepadanya, kekayaannya dihapus, ternak-ternak mati, jadi miskin, jadi kering kerontang bumi dan seterusnya. Jadi memang dia Al-Masih. Nah, nanti Al-Masih dibunuh oleh Al-Masih juga. Baik, kemudian wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah satu sesembahan semata. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa mengambil Rabb selain Allah, pasti tauhid uluhiyahnya juga rusak. Makanya di awal ayat bicara masalah rububiyah, ternyata akhir ayat bicara masalah uluhiyah. Tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Barang siapa berbuat syirik dalam rububiyah, pasti akan mengalami kerusakan di dalam tauhid uluhiyah dia. Ya, kalau yakin yang selain Allah itu mampu ini, mampu itu, jelas dia akan mintanya kepada yang selain Allah. Akhirnya memang rusak uluhiyahnya. Seperti orang-orang Nasara, tatkala meyakini rububiyahnya Isa, seringkali ketika berdoa manggil siapa? Pasti apa? Seringkali yang kita dapatkan mereka akan manggil apa? Tuhan Yesus atau Tuhan Anak. Jarang bilang Tuhan Bapa. Tuhan Bapa biar di surga, Tuhan Bapa yang di surga. Tuhan Anak selalu yang diminta untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Tauhid uluhiyahnya rusak gara-gara rububiyahnya juga rusak. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah terlalu suci untuk memiliki sekutu-sekutu. Wala syakka anna dzalika mukhalifun li da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada keraguan bahwasanya perbuatan tadi berhukum dengan selain hukum Allah dengan segala konsekuensinya itu menyelisihi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dakwah Rasulullah menyuruh untuk apa? Bersatu di dalam agama yang sama, dan agama memiliki aturan, mengikuti peraturan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Qala Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai Rasulullah, wahai ahli kitab, kemarilah kalian. Ta'alau ay halummu, isim fi'il amr ya. Kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Ini kalimah kembali kepada apa? Makna lughawi. Bukan apa? Bukan makna nahwi. Kalau dalam nahwu kalimah kata, tapi secara lughah kalimah itu adalah apa? Jumlah mufidah. Sebagaimana itu ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtida' Shiratil Mustaqim. Dalam Quran, dalam sunnah, dan dalam lughah, kalimah itu justru adalah jumlah mufidah. Sebagaimana dalam ayat yang bicara masalah ucapan di alam kubur itu, Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tatkala sudah didatangi kematian, maka mereka mengatakan wahai Rabbku, kembalikanlah saya, yaitu ke dunia, semoga saya mengerjakan amal soleh yang saya tinggalkan. Allah mengatakan sama sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Kalimat padahal apa? Ada lafaz-lafaz yang banyak. Ya, jumlah mufidah dinamakan sebagai kalimah. Baik, sekarang apa kalimat yang sama antara kami dengan kalian wahai ahli kitab? Allah na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Nah, ini sudah tidak sesuai sudah. Tidak seperti apa? Kejahatan di dalam penyampaian dalil yang dilakukan oleh Yusuf Qaradawi, sebagaimana yang ma'ruf dulu di masa-masa Azimatul Khalid, krisis Teluk itu. Dia mengatakan inna adawatana ma'al yahud laisa diniyah wa inna ma min ajlil ard wa amarana Allah taala an natahida ma'a ahlil kitab. Kemudian menyebutkan ayat ini tapi dipotong. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Sudah dipotong sampai di situ. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya permusuhan kita dengan Yahudi itu bukan karena agama, tapi sekedar tanah, ya rebutan tanah Palestina katanya.
Bahkan Allah memerintahkan kita untuk bersatu, untuk bekerja sama dengan ahli kitab. Lalu membacakan ayat ini hanya sampai pada kalimat sawa'im bainana wa bainakum. Sekedar apa? Cari kesatuan kalimat. Tapi tidak mau menyebutkan kalimat yang setelahnya apa. Padahal ini jelas lain, hasilnya lain. Kita menyembah Allah semata, sementara ahli kitab menyembah banyak Tuhan prakteknya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Syai'an nakira fi siyakin nafi, tufidul umum. Iya, apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lainnya sebagai rob-rob selain Allah. Berarti apa? Pendeta-pendeta tidak boleh lagi untuk menjadi rob selain Allah, tidak boleh membuat peraturan yang menyelisihi hukum Allah Ta'ala. Fa'in tawallau, kemudian apabila mereka berpaling, tadinya apa? Ya tawallau, wahai kaum mukminin, kalau orang-orang ahlul kitab tadi berpaling, faqulu, maka ucapkanlah wahai kaum mukminin kepada mereka, ishhadu, persaksikanlah oleh kalian wahai ahli kitab, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Berarti apa? Kami menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik dan tidak mencari rob-rob selain Allah. Inilah Islam yang hakiki. Jazakallahu khairan. Baik. Wa fi qoulihi ta'ala wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Di dalam firman Allah Ta'ala ini, dan sebagian dari kita, yaitu Nabi disuruh mengucapkan itu, sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Qala al-Imamul Qurtubi rahimahullah, ay lanat tabi'uhu. Kalau kita jadikan ini jumlah yang baru, kalau kita jadikan sebagai badal dari yang mansub tadi, berarti la natabi'ahu, kami atau kita tidak mengikuti dia fi tahlili syai'in au tahrimih, di dalam menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya, illa fi ma halalallahu ta'ala, kecuali di dalam perkara yang memang Allah Ta'ala halalkan. Demikian pula apa? Perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Intinya kita mengikuti waliul amr tadi di dalam perkara yang sesuai dengan hukum Allah. Wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala, dan ini sama, semisal atau mirip dengan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini polanya adalah maslakul dzam, yaitu mencela. Allah mencela mereka, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Maknanya annahum anzaluhum manzilata rabbihim. Mereka para ahli kitab meletakkan pemuka-pemuka agama mereka sebagai rob mereka, bagaikan rob mereka yang membuat syariat sesuka. Ya kalau Allah terserah dia, sesuai dengan hikmah dia. Tetapi pemuka agama diizinkan oleh umatnya untuk membuat syariat sesuka hati mereka. Berarti apa? Menjadikan pemuka agama sebagai rob selain Allah. Fi qabuli tahrimihim wa tahlilihim, di dalam penerimaan, yaitu umat tadi menerima pengharaman pemuka agama mereka ataupun juga penghalalan pemuka agama mereka. Bahkan sebagian yang masuk Islam bercerita, kami dulu kalau mau membuka Injil dilarang. Saya sudah pernah mencoba buka Injil, dipukul sama pendetanya, bilang engkau tidak boleh membuka Injil, harus kami yang membacakan kepadamu. Akhirnya apa ya? Orang mudah ditipu. Na'udzubillah. Lima lam yuharrimhullah, untuk perkara yang tidak diharamkan oleh Allah, walam yuhillahullah, dan perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Intinya adalah apa? Pemuka agamanya yang menyelisihi syariat, pengikutnya disuruh untuk asal ikut saja. Wa hadza yadullu ala butlanil qauli bil istihsanil mujarrad. Dan ini menunjukkan tentang batilnya pendapat bolehnya melakukan istihsan semata. Mujarrad anil adillah, kosong dari dalil. Alladzi la yustanadu ila dalilin syar'i, yang tidak disandarkan pada dalil syar'i. Memandang, oh ini baik, oh ini baik.
Allah tidak akan melarang yang baik. Baik menurut Anda belum tentu baik menurut yang lain. Kita tidak tahu kesudahan perkara, Allah yang tahu. Menurut kita suatu perkara baik, padahal ternyata di dalam syariat itu dilarang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Man istahsana faqad syarra. Barang siapa membuat istihsan, melakukan meyakini sesuatu atau menghukumi sesuatu dengan semata-mata oh ini dinilai baik, berarti dia telah membuat syariat sendiri. Selesai dari Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu amda, dan barang siapa menghukumi bukan dengan apa yang Allah turunkan dengan sengaja, wa taqada anna dzalika jaiz, dan dia meyakini perbuatan tadi adalah boleh, wa asarra ala dzalika ba'da iqamatil hujjah, dan dia bersikeras melakukan itu setelah ditegakkannya hujjah, fa innahu kafir, maka dia kafir. Karena apa? Memposisikan dirinya bagaikan Rabbul Alamin, membuat syariat sendiri atau mengikuti syariat makhluk, bukan syariat Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullah wala raiba anna man lam ya'taqid wujubal hukmi bima anzalallahu ala rasulihi fahuwa kafir. Dan tiada keraguan bahwasanya orang yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka dia ini kafir. Faman istahalla ayyahkuma bainan nasi bima yarahu huwa adlan. Kemudian barang siapa menghalalkan untuk menghukumi di antara manusia dengan perkara yang dia pandang itu sebagai keadilan, sekedar apa? Sekedar ra'yu, min ghairi tiba'in lima anzalallah, tanpa mengikuti sesuatu yang Allah turunkan, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ini peraturannya seperti itu. Selesai dari Minhajus Sunnah. Wa qala rahimahullah wal insan mata halalal halal. Manusia kapan saja dia menghalalal haram al mujma'a alaih, menghalalkan sesuatu yang haram yang telah disepakati keharamannya, au haramal halal al mujma'a alaih, atau mengharamkan apa yang halal yang telah disepakati kehalalannya. Kalau yang masih khilaf, ini ya namanya para fuqaha masih khilaf, ini tidak masuk ke dalam hukum ini. Tinggal lihat apa yang rajih. Tapi kalau sudah ada ijma ini halal, tahu-tahu dia mengharamkan, atau sebaliknya, ya berarti dia yang menentang syariat. Au badala syar'al mujma'a alaih, atau merubah syariat yang telah disepakati, telah terbentuk ijma, kana kafiran murtadda, maka dia kafir murtad. Seperti yang dinukilkan oleh sebagian teman dari Maghrib sana, Maghrib itu mana ya? Maroko sana, ada tokoh besar di sana yang apa itu malah mengharamkan apa saja yang Allah halalkan, atau bahkan mengharamkan apa yang Allah syariatkan. Demikian pula sebaliknya, disebutkan daftarnya itu banyak sekali. Apa yang Allah haramkan malah dia tetapkan ini sebagai sesuatu yang halal. Seperti ini murtad dia. Perkara yang sangat jelas, masalah ana lupa apa aja itu. Poin-poin yang kaum muslimin secara umum pun tahu, ini syariat Allah, tahu-tahu dia mengharamkan. Yang seperti itu adalah kafir karena menyelisihi ijma. Bittifaqil fuqaha, dengan kesepakatan para fuqaha. Wa fi mithli hadza nazala qauluhu ala ahadil qaulain, dan di dalam perkara yang seperti inilah turun firman Allah Ta'ala menurut salah satu pendapat, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Telah kita lewati sebagian tafsirnya terkait dengan apa? Orang yang menghalalkan amalan macam tadi. Jazakallahu khairan. Ai huwal mustahillu lil hukmi bi ghairi ma anzalallah, yaitu dalam keadaan dia menghalalkan untuk berhukum dengan selain dari wahyu yang Allah turunkan. Adapun kalau dia yakin ini saya dosa tapi ya mau apa lagi, nah ini dia dikatakan fasik, tidak sampai kafir. Tapi kalau meyakini itu halal, ya itulah yang kafir. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qad kasurat aqwalul ulama fil ayatil anifati dzikr. Telah banyak ucapan para ulama terkait dengan ayat yang disebutkan tadi, dan sebagiannya telah kita nukilkan tafsirnya itu. Wa nau'iyatil kufril madhkuri fiha, dan juga jenis kekufuran yang disebutkan dalam ayat tadi. Telah kita sebutkan perinciannya itu. Ini nanti kita berhenti jam berapa?
4.30. Oh, berarti sekalian aja ya kita tambah berarti apa setengah jam. Warajihu maqalahul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan yang rajih adalah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, was-sahih annal hukma bi ghairi ma anzalallah yatanawalul kufrain. Yang benar adalah bahwasanya berhukum dengan selain dari apa yang Allah turunkan itu mencakupi dua jenis kekufuran, al-asghar wal akbar. Ada kufur yang asghar, yang kecil, ada kufur yang akbar, yang besar. Bihasabi halil hakim, sesuai dengan keadaan si hakimnya itu. Fa innahu, karena dia ini taqada wujubal hukmi bima anzalallah, jika dia meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan, fi hadhil waqi'ah, di dalam peristiwa ini, wa adala anhu isyana, tapi dia menyimpang darinya sebagai bentuk kemaksiatan, yaitu memang dia menyelisihi, dia mendurhakai hukum tadi. Ma'atirafihi bi annahu mustahiqun lil uqubah, sambil dia itu meyakini dia berhak mendapatkan hukuman. Fahadha kufrun asghar, maka ini kufur asghar. Baik, makanya secara umum para ulama tidak mengkafirkan hakim-hakim yang ada, ulama-ulama Yaman tidak mengkafirkan hakim-hakim yang ada di Yaman itu. Dulu pernah dinukilkan oleh Syekh Yahya, tatkala ada masalah, kemudian salah satu orang yang bermasalah dan dia sebenarnya dia salah, dia datang kepada hakimnya mengatakan, "Tuan hakim, tolong saya dimenangkan, ini duit sekian." Dibuka, dihitung, dia bilang, "Ini belum cukup untuk menebus neraka saya." Dia sendiri yakin dia masuk neraka. Dia minta lebih. Dia tahu dia berhak dihukum. Tapi apa ya, namanya pendurhaka. Menerima rasuah untuk menyelisihi hukum. Nah, ini jelas dosanya sangat besar, tapi tidak sampai murtad. Wa ini taqada annahu ghairu wajib, dan jika dia meyakini bahwasanya berhukum dengan hukum Allah itu tidak wajib, wa annahu mukhayyarun fi, dan dia yakin dia berhak memilih, boleh memilih, bukannya malah wajib tunduk pada hukum Allah, tapi boleh milih, terserah saya manusia merdeka misalkan. Ma'atayakunihi annahu hukmullah, disertai dengan keyakinan dia bahwasanya hukum tadi adalah hukum Allah, fahadha kufrun akbar, maka ini adalah kekufuran besar. Sudah tahu ini hukum Allah, malah sengaja dia memilih yang lain dan meyakini itu tidak wajib ikut hukum Allah, ya ini yang kufur akbar. Wa in jahilah, kalau dia tidak tahu, wa akhta'ah, dan dia salah jalan, salah di dalam menghukumi, tidak tahu hukum Allah dalam masalah ini adalah begini-begini, fahadha mukhti', maka dikatakan dia adalah orang yang keliru. Walahu hukmul mukhti'in, dan dia mendapatkan hukum orang yang keliru. Idza hakamal hakim, kemudian apa? Fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim menghukumi dan dia itu berijtihad, kemudian dia tepat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau keliru, dia mendapatkan 1 pahala. Bukan menyengaja menyelisihi hukum Allah, bukan. Wa hadza sya'nu man abahal hukma bi ghairi ma anzalallah. Dan ini adalah keadaan orang yang memperbolehkan untuk menghukumi dengan selain dari apa yang Allah turunkan. Sekedar memperbolehkan. Fa kayfa biman ittaqad, maka bagaimana dengan orang yang meyakini anna dzalikal hukma afdal min hukmillahi wa rasulih, bahwasanya hukum yang dia buat sendiri itu lebih utama daripada hukum Allah dan Rasulnya, tentunya dosanya lebih besar lagi, kekufurannya lebih besar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian mengeraskan suara kepada Nabi, kajahri ba'dikum li ba'd, seperti sebagian dari kalian mengeraskan suara pada sebagian yang lain. Ang tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Takdirnya apa? Khasyata ang tahbata. Jadi an dengan setelahnya ini adalah dia adalah apa? Fi mahalli jarrin, ada khasyata yang terhapus. Khasyatanya sendiri apa? Mansub li
sebagai maf'ul li ajlih, khasyata an tahbata, karena dikhawatirkan amalan-amalan kalian akan gugur. Wawunya wawu haliyah, dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa idza kana raf'u aswatihim fawqa sautihi sababan lihubuti amalihim, maka apabila meninggikan suara-suara mereka melebihi suara Nabi saja menjadi sebab gugurnya amalan-amalan mereka, fa kaifa taqdimu araihim, maka bagaimana jika lebih mengutamakan rasional mereka, pendapat-pendapat mereka, wa uqulihim, dan akal-akal mereka, wa azwaqihim, lebih mengutamakan perasaan-perasaan mereka, wa siyasatihim, dan politik mereka, wa ma'arifihim, pengetahuan mereka, mengklaim pengetahuan kami lebih modern daripada syariat Muhammad, naudzubillah. Ala ma ja'a bih, di atas ajaran yang Nabi datangkan, wa rafa'aha alaih, atau ini ma'tuf ke takdim ya, berarti apa? Fa kaifa raf'iha alaih, dan meninggikan pendapat-pendapat atau rasional tadi atau politik tadi di atas syariat Nabi. Alaisa hadza aula ayyakuna muhbitan li a'malihim, bukankah ini lebih layak untuk menyebabkan, untuk menggugurkan amalan-amalan mereka? Tentunya jawabannya adalah bala, tentu. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Baik. Walaisat ayatul bab hujjatan lil khawarij wa jami'il harakiyin. Dan tentunya ayat di dalam bab ini bukan menjadi hujjah untuk mendukung para khawarij, para pemberontak itu, dan semua kelompok-kelompok pergerakan itu, yatasahaluna biha, yang dengan ayat tadi mereka bermudah-mudah fi takfiri hukamil muslimin, untuk mengkafirkan para penguasa kaum muslimin. Balilladzi hakama bi ghairi ma anzalallah, akan tetapi orang yang menghukumi dengan selain dari wahyu yang Allah turunkan, wa huwa ya'taqidu wujubat tibai hukmillah, dalam keadaan dia meyakini wajibnya mengikuti hukum Allah, wa anna ma fa'alahu batil, dia yakin apa yang dia perbuat itu batil, fa innahu asin, maka dia adalah pelaku maksiat, zalimun fasiq, orang yang zalim, yang fasik, wala yartaddu minal Islam, dan tidak murtad dari Islam. Tapi apa? Bahayanya sangat besar. Itu kalau sekali, kalau berkali-kali ya memikul dosa berapa banyak nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Qala al-Imam Ibnu Bas rahimahullah, man yadrusul qawanin, yudarrisu kah ya? Tapi mungkin pertama yadrus, barang siapa mempelajari undang-undang, au yatawalla tadrisaha, atau mengurusi pengajarannya, liyahkuma biha, untuk menghukumi dengan undang-undang tadi, au liyu'ina ghairahu ala dzalik, atau untuk membantu orang lain melakukan itu, ma'imanihi bi tahrimil hukmi bi ghairi ma anzalallah, disertai dengan keimanan dia bahwasanya berhukum dengan selain dari apa yang Allah turunkan itu diharamkan. Walakin hamalahul hawa, tetapi yang membawa dia melakukan itu adalah hawa nafsu, demi mendapatkan harta benda duniawi atau popularity atau apa, wa hubbul mal, ya cinta harta, ala dzalik, membawa dia untuk melakukan itu. Fa ashabu hadzal qism, maka orang-orang yang masuk dalam jenis ini, la syakka fusaq, tiada keraguan mereka adalah orang-orang fasik kok. Wa fihim kufrun wa zulmun wa fisq, di dalam mereka ada kekufuran, kezaliman, dan kefasikan. Lakinnahu kufrun asghar, tetapi itu adalah kufur asghar. Wa zulmun asghar wa fisqun asghar. La yakhrujuna bihi min dairatil Islam, dengan itu mereka tidak sampai keluar dari area Islam. Wa hadzal qaul huwal ma'ruf baina ahlil ilm, dan ucapan inilah yang dikenal di kalangan ahli ilmu ahlu sunnah, tentunya disepakati oleh ahlu sunnah. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa Tawus wa Atha wa Mujahid wa jam'in minas salafi wal khalaf, dan sejumlah salaf dan khalaf. Masih ingat gak Ibnu Abbas? Rumahnya mana Ibnu Abbas? Kemarin sebagian sudah jawab. Sekarang anak-anak dulu. Mana anak-anak?
Ada yang lebih kecil dari Abdul Fattah, tapi susah nanti ya. Abdul Fattah, masih ingat gak? Ibnu Abbas rumahnya mana? Bukan, terlalu ke sana. Ya Mekah boleh. Terus Tawus, antum namanya Dafa kan? Dafa ya. Tawus rumahnya mana Tawus? Bukan, terlalu jauh, agak turun ke bawah. Tawus bin Kaisan. Mati. Enggak, mundur lagi, turun ke bawah lagi, ke arah selatan lagi. Siapa yang bantu? Abdullah. Ingat gak? Ini semalam sempat disebutkan ya, Tawus bin Kaisan. Atau dibantu dengan yang lebih besar sedikit. Siapa? Yaman. Iya Yaman. Ayo Ustaz, ayo Yaman. Kemudian apa? Atok bin Abi Robah. Ini belum kita lewati ya. Atok bin Abi Robah rumahnya mana? Siapa yang membantu? Kita boleh membantu. Tunjuk syariah ya? Bukan. Salah nggak apa-apa, berlatih. Atok itu rumahnya seperti rumah gurunya. Berarti siapa gurunya Atok? Yang ingat? Berarti rumahnya mana? Iya, Mekah juga. Kemudian siapa di sini? Mujahid. Mujahid juga sama. Berarti apa? Ya, sama dengan gurunya, Mujahid bin Jabir Al-Makki. Berarti memang apa? Mekah juga. Kama dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir wal Baghawi wal Qurtubi wal ghairuhum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Qurtubi dan yang lain-lain. Wa dzakara ma'nahu al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitab As-Shalah wa hukmu tarikiha. Nah. Selesai dari Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz. Kemudian apa ini? Fal i'radu an hukmillahi wa rasulih. Kemudian berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya min simatil munafiqin, termasuk dari alamat, simah alamat atau karakter munafiqin, tanda. Qala Allah Ta'ala wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Dan apabila idza di sini jelas apa? Idza syartiyah, dia isim dia karena dia dzaraf. Baik. Ismu syartin ghairu jazim. Yang setelahnya apa? Berupa fi'il. Apabila mereka diajak, diseru menuju kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu menghukumi di antara mereka, liyahkuma, fa'ilnya huwa kembali ke isim dohir terdekat, yaitu Rasul. Intinya sama ya, Allah dengan Rasulnya hukum sama. Agar Rasul menghukumi di antara mereka, kali ini idanya apa? Siapa yang ingat? Ida datang setelah isim, berarti ida apa namanya? Tiba-tiba saja serta merta. Siapa yang ingat? Ida apa namanya ini? Ida apa namanya selain yang tadi ida dzarfiyah, syartiyah. Kalau ini ida apa namanya? Enggak apalah, kembali ke Ustadz aja, Ustadz. Ida apa ini? Tiba-tiba serta merta. Ya, ida apa? Ida fujaiyah. Dan dia adalah huruf datang dan setelahnya adalah isim. Masya Allah, di dalam satu ayat ada dua contoh idza, tapi lain-lain. Ya, jayid di sini. Jadi contoh yang manis untuk pembahasan nahwu. Idza fariqum minhum mu'ridun. Tiba-tiba saja dengan serta-merta sekelompok orang dari mereka itu berpaling. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Dan apabila hak itu ada di tangan mereka, tatkala dalam suatu masalah kali ini mereka yang benar, secara syariat mereka benar, mereka akan datang kepada beliau, kepada Rasulullah dalam keadaan tunduk patuh. Kalau hukum mencocokinya, dia, saya siap berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, cari-cari hukum yang lain. Afi qulubihim marad, apakah di dalam jantung-jantung mereka ada penyakit? Banyak kolesterol ya, sakit jantung. Tapi ini kolesterol maknawi ya. Amir tabu, ataukah mereka itu merasa bimbang akan benarnya hukum Allah dan Rasulnya, adilnya hukum Allah dan Rasulnya. Am yakhafu ayyahifallahu alaihim wa rasuluh, ataukah mereka takut bahwasanya Allah dan Rasulnya akan curang kepada mereka? Bagaimana seperti itu? Seperti yang diucapkan oleh orang Arab, idza sa'a fi'lul insan sa'at dzununu. Kalau perbuatan seseorang itu buruk, persangkaannya jadi buruk.
Karena sudah biasa buruk, akhirnya menyangka Allah dan Rasulnya akan berbuat curang. Padahal mereka yang biasa curang. Membayangkan pihak lain akan berbuat seperti mereka. Bal ulaika humuz zalimun. Bahkan mereka itulah orang-orang yang menganiaya. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, yukhbiru ta'ala an sifatil munafiqin. Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang sifat-sifat para munafikin. Alladzina yudhiruna khilafa ma yubtinun. Yang mana mereka menampakkan sesuatu menyelisihi apa yang mereka sembunyikan. Abtona, yaitu akhfa, menyembunyikan, merahasiakan. Yaquluna qaulan bi alsinatihim. Mereka mengucapkan perkataan dengan lidah-lidah mereka. Amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan kami taat. Karena sudah ada tauhid di sini ya, ada bak. Padahal cukup amanna billahi wa rasul, tapi didatangkan bak sebagai tauhid. Betul-betul kami beriman pada Allah dan juga beriman pada Rasul. Ternyata apa? Yang penting bukan sekedar teori di lidah, yang penting praktek sehari-harinya. Wa ata'na, dan kami taat. Tapi apa? Summa yatawalla fariqum minhum. Kemudian sekelompok orang dari mereka berpaling. Mim ba'di dzalik, setelah ucapan mereka tadi. Ay yukhalifuna aqwalahum bi af'alihim. Mereka menyelisihi ucapan-ucapan mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Fayaquluna ma la yaf'alun. Maka mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Untuk ayat yang sebelum itu. Sekarang ayat yang dibahas oleh kita sekarang. Wa qauluhu wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Dan apabila mereka diajak menuju kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu menghukumi dan menghakimi di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun. Tiba-tiba saja sekelompok orang dari mereka itu berpaling. Idza tulibu ila tiba'il huda, apabila mereka dituntut atau diajak untuk mengikuti hidayah yang datang dari Allah, itu tentu itulah hidayah. Qul inna hudallahi huwal huda. Baik. Fima anzalallahu ala rasulih, di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, a'radu an, mereka berpaling darinya, wastakbaru fi anfusihim anittibaih, dan mereka menyombongkan diri di dalam jiwa-jiwa mereka dari mengikutinya. Tidak mau tunduk patuh dan tawaduk mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Wa hadza ka qaulih, ini seperti firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah engkau tidak melihat, wahai Rasulullah, kepada orang-orang yang menyatakan, za'ama artinya adalah apa? Qala, atau za'ama artinya adalah takharrasa wa dhanna. Baik, za'ama menyatakan atau menyangkakan, tapi kali ini yang sesuai ya, menyatakan. Terkadang za'ama artinya memimpin. Menyatakan bahwasanya mereka beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada wahyu yang diturunkan sebelummu. Wah, ini anak-anak tak boleh salah ini. Pasti tahu insya Allah. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, anak-anak siapa? Oh, ada anak-anak lain enggak yang paham? Kalau siapa namanya? Syekh apa? Rizki. Ayo razaqakallah. Kira-kira paham enggak? Ya sudah paham belum? Wahyu yang Allah turunkan pada Rasulullah belum paham mungkin ya. Ayo Abdul Fatah aja lah. Ayo tayyib Al-Qur'an. Tayyib. Kalau yang diturunkan pada nabi yang lain apa? Nah, sekalian habiskan mewakili anak-anak. Wahyu yang lain contohnya apa? Kitab suci yang lain. Bukan. Kepada para nabi yang lain. Wahyu, misalkan apa ya? Nabi Musa, dapat wahyu apa Nabi Musa? Apa nama kitabnya? Ingat nggak? Atau Nabi Isa aja lah, Nabi Isa, kitabnya apa Nabi Isa?
Ayo, Injil. Ada yang masih diingat nggak? Selain Injil apa? Susah ya, nggak apalah. Mas-mas saja yang membantu. Siapa mas yang membantu ya? Taurat Nabi siapa? Nabi Musa. Zabur Nabi siapa? Ingat, Zabur Nabi siapa? Zabur Nabi siapa? Nabi Dawud. Ayo, betul. Suhuf diturunkan pada siapa? Siapa yang membantu lagi? Oh iya, apa? Iya, pada Nabi Ibrahim, betul. Selain suhuf Nabi Musa. Itu istilahnya yang sampai kepada kita informasinya. Kemudian disebutkan di sini yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin untuk saling berhukum, tahakama, antara fa'il dengan maf'ulnya itu melakukan fi'il yang sama. Wazan tafa'ala kali ini ya. Terkadang tafa'ala maknanya adalah apa? Bergaya, menampakkan sesuatu yang tidak benar, seperti ta'alama, bergaya berilmu. Tapi ini tahakama yaitu apa? Antara fa'il dengan maf'ul itu mustarikani fil fi'il. Berserikat dalam fi'ilnya itu berhukum. Saling berhukum kepada tauhid. Siapa yang ingat di dalam apa mungkin ya? Usul salasah, tauhid itu apa? Tauhid itu atau siapa? Siapa yang ingat tauhid itu? Orang yang ingin. Insya Allah betul. Orang yang rela untuk dijadikan sebagai selain Allah. Iya, sebagai apa? Sebagai sesembahan selain Allah. Man ubida min dunillahi wa huwa rabb. Orang yang disembah padahal dia bukan Allah dalam keadaan dia ridho. Ya, ini salah satu tauhid. Yang lain siapa yang ingat dalam usul salasah itu? Oh ya, Umar. Yang besarnya iblis. Pemimpinnya tentunya apa? Iblis, betul. Siapa lagi? Orang yang mengajak untuk menyembah kepada selain Allah. Orang yang mengajak untuk menyembah kepada selain Allah. Apalagi siapa yang ingat? Tambah atau masih ingat? Apalagi? Kahin. Yaitu apa? Man yadai ilmal ghaib, orang yang mendakwakan apa? Ilmu ghaib. Ada lagi enggak? Masih ada lagi. Man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang menghukumi bukan dengan wahyu yang Allah turunkan. Nah, ini yang diinginkan dalam pembahasan ini sekarang. Mereka ingin untuk saling berhukum kepada tauhid. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid tadi. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, padahal dan setan ingin untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kelanjutannya setelah maghrib insyaallah ya. Baik, ini belum selesai. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.